Tepat ketika saya gagal menembus seluruh kultivasi guru. Murid kesayangan Fei. Tetapi tidak memberikan bantuan. Malah mengambil kesempatan untuk menunggangi saya dan bertempur semalaman. Sayang. Guru. Anda juga tidak ingin kultivasi Anda. Seluruh guru ditemukan oleh orang lain, kan? Murid durhaka memukul tepat ketika saya melawan murid yang menghancurkan leluhur ini. Ketika tidak ada perlawanan, dia benar-benar membangunkan sistem nasi lunak bawaan. Selama wanita merasa puas, Anda akan menerima hadiah. Kemudian, tidak hanya kultivasi saya yang meningkat pesat. Saya bahkan mendapatkan tubuh perkasa yang sangat yang. Dan murid durhaka seperti itu. Saya sebenarnya punya 7. Saat ini di tempat tidur. Murid keempat Situ R mengenakan gaun tipis setelah memakainya. Dengan wajah malu-malu meninggalkan kalimat. Guru memang hebat. Aku akan datang lagi di masa depan. Segera pergi dengan anggun. Memaksa saya untuk mengirim 3 kata dari celah tebing setelah sekian lama. Aku kotor. Dalam 2 jam yang panjang. Murid penghancur menggunakan segala cara untuk menyiksa dirinya sendiri. Dan karena saya tidak tahan dengan siksaan itu. Akhirnya saya mengaku dengan mulut berbusa. Dan memanfaatkan waktu luang ini. Saya juga memahami situasi saya saat ini. Ternyata saya melakukan perjalanan dan menjadi penjahat besar dalam novel fantasi yang menyegarkan. Puncak Ziun menutup penguasa. Dan penjahat seperti yang kita semua tahu. Semua adalah batu loncatan protagonis. Dalam alur cerita berikutnya. Protagonis Long Aotian datang untuk belajar. Ditolak oleh pemilik aslinya. Oleh karena itu membangkitkan kebencian di hatinya. Mengandalkan perlindungan surga dan cincin. Kakek tua dan lang kecil binatang suci yang diambil di jalan. Hanya butuh 2,5 tahun untuk mewujudkan kembalinya raja. 1 pukulan menghancurkan jiwa pemilik aslinya. Dan pemilik aslinya bisa menghindari bencana ini. Yaitu menjalin hubungan baik dengan 7 muridnya. Murid-murid ini semua adalah pahlawan wanita hebat yang juga memiliki keberuntungan yang menentang langit. Dan mereka semua diam-diam jatuh cinta pada pemilik aslinya, tetapi pemilik aslinya yang bodoh ini. Namun sepenuh hati mengejar umur panjang. Menyakiti hati para murid. Justru karena itulah, menyebabkan dia akhirnya mati tanpa ada yang mengurus jenazahnya. Untungnya, alur cerita saat ini belum dimulai. Aku masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sekarang selama murid-murid mengambil keuntungan dariku. Tidak hanya membuatku menjadi lebih kuat, tetapi juga membuat murid-murid mendapatkan berkah. Dia tidak diragukan lagi adalah cara yang paling dibenci. Tepat pada saat ini, suara sistem terdengar. Ding Situ melakukan penistaan mayat dan penghancuran leluhur. Memicu ribuan kali lipat. Hadiah Critical Strike Piano Surgawi. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menyapu anggota tubuh dan kerangka tubuhku. Kultivasi langsung mulai membalas dendam. Tahap pendirian Yayasan 1, tahap pendirian Yayasan 2. Hingga tahap pendirian Yayasan 6 baru berhenti. Dan aku juga kembali dari orang lumpuh yang gantiannya hancur ke tahap pendirian Yayasan. Melangkah ke barisan dewa. Tetapi aku masih merasa tidak aman. Untuk amannya, aku memutuskan untuk memeras bulu domba dari tokoh utama wanita lagi. Maka aku bangkit dan pergi ke gua murid-murid. Di sisi lain, di paviliun hutan persik. Situ menatap kosong pada dirinya sendiri di cermin untuk waktu yang lama sebelum sadar. Dia tiba-tiba menutupi wajahnya yang panas. Aku akhirnya mendapatkan guru. Hanya mengucapkan beberapa kata ini. Dia dengan malu-malu ambruk di meja rias. Sebenarnya dia sudah lama mendambakan guru. Hanya saja kultivasi guru sangat tinggi. Dia sebagai murid hanya bisa mengubur pikiran ini jauh di dalam hatinya. Tetapi baru saja melihat penampilan guru yang lemah dan tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa menahan dorongan insting dari tahap pendirian Yayasan 1. Jika tubuhnya saat ini tidak lemas dan tidak berdaya, dia akan mengira dirinya sedang bermimpi. Guru, dia pasti sangat membenciku sekarang. Situ sangat menyesal. Menyesal? Mengapa dia kehilangan akal sehat?
Terlebih lagi menyesal karena tidak tampil dengan baik. Dia teringat akan kerutan di dahi guru tadi. Hatinya langsung dipenuhi dengan celaan diri. Jika dia tampil lebih baik, mungkin guru akan membencinya sedikit lebih sedikit. Bagaimana aku harus memperbaikinya? Tapi pertama-tama, guru muda senior tidak boleh tahu. Dengan kultivasi guru muda senior dan pusaka yang membenci kejahatan seperti permusuhan. Jika dia tahu, aku pasti akan mati. Karena itu, si Tu-Er berencana untuk menipu guru muda senior Liu Ruyan terlebih dahulu. Atas nama guru, biarkan dia pergi untuk membunuh iblis. Raih waktu, lalu pikirkan cara lain. Setelah mengambil keputusan, dia segera menghitung pedang giok putihnya yang murni sebelum kematiannya. Segera sebuah gambar muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, pedang dendam In tempat Liu Ruyan berada terletak lebih dari 30.000 li di selatan sekte Qingling. Beberapa bulan lalu, seekor ular piton iblis datang ke tempat ini. Tidak hanya menyebut pedang perang sebagai raja, tetapi juga meniru iblis. Bahkan membuat marah sekte Qingling. Maafkan para murid itu. Bahkan membuat marah sekte Qingling. 6 surat cinta dari eselon atas. Untuk ini, ular piton iblis merilis tugas hadiah. Hadiahnya sangat kaya. Termasuk pedang yang telah dipelihara oleh tubuhku sebelumnya selama bertahun-tahun. Dan sebagai murid tertua, Liu Ruyan tidak ingin pedang guru jatuh ke tangan orang lain. Dia menerima tugas ini. Saat ini, Liu Ruyan memegang pil iblis di tangannya. Oleh karena itu, pil iblis sebagai token harus cukup. Kemudian dengan lembut menendang. Mayat ular piton sepanjang puluhan kaki jatuh ke air dengan bunyi gedebuk. Ekspresi Liu Ruyan dingin. Seolah-olah dia telah melakukan hal kecil yang tidak penting. Aku sudah meninggalkan sekte selama 2 hari. Saatnya untuk kembali. Liu Ruyan bergumam pelan saat ini. Saudari kerajaan iblis tiba-tiba ingin melihatnya, dia mengangkat alisnya, wajah seperti gunung es. Menampakkan sedikit ekspresi antisipasi. Kemudian dia mengeluarkan slip giok. Menempatkannya di udara. Segera kehampaan beriak. Sebuah gambar seperti cermin terbentuk di depannya. Tetapi ketika dia melihat orang di gambar itu adalah situ. Liu Ruyan segera mengerutkan kening. Ekspresi antisipasi di wajahnya juga menghilang dengan tenang. Bertanya dengan suara dingin seperti gunung es. Wan Er, apa yang kau cari dariku? Si To-Er sudah merasa bersalah. Ditambah melihat pemandangan mayat bergelimpangan di layar. Hatinya semakin menggigil. Kakak senior terlalu kejam. Monster yang dilihat Yin Chou mungkin telah dibantai habis. Aku tidak boleh ketahuan. Si To-Er buru-buru berkata. Kakak senior, bukan aku yang mencarimu. Tapi guru. Dia punya sesuatu untukmu. Ekspresi guru Liu Ruyan sedikit berubah. Berdasarkan pemahamannya tentang guru. Apapun masalahnya, guru selalu melakukan semuanya sendiri. Tidak pernah melalui tangan orang lain. Dan dia juga memperhatikan bahwa adik junior menghindar ketika berbicara. Wan Er, apakah kamu ingat mengapa aku menghukummu terakhir kali? Mendengar ini, ekspresi si To-Er membeku. Mengapa kakak senior tiba-tiba menyebutkan hal ini? Terakhir kali aku menghukummu karena kamu tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkan cangkir Qinghua kesayangan guru. Tetapi kamu mengatakan itu dilakukan oleh adik junior Liu Ruyan. Berkata pada dirinya sendiri. Saat itu, setelah aku menghukummu, aku juga memperingatkanmu bahwa jika kamu mengulangi kesalahan, hukumannya akan berlipat ganda. Sekarang sepertinya kamu sama sekali tidak memperhatikan perkataanku. Mendengar kata-kata ini, si To-Er terkejut. Hukuman itu membuatnya tidak bisa turun dari tempat tidur selama 7 hari penuh. Sekarang memikirkannya pantatnya masih terasa sakit. Kali ini aku tidak berbohong padamu. Guru menyuruhmu pergi ke Gunung Furong untuk mengambil inti dari Raja Gunung itu. Sungguh, aku bersumpah. Si To-Er berbicara tanpa berpikir. Untuk kakak senior. Dia benar-benar sangat takut. Jika dia benar-benar mengakui bahwa dia berbohong.
Konsekuensi dari hukuman yang berlipat ganda bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh kecilnya ini. Sebenarnya dia juga sudah menyadarinya. Kakak senior mencurigainya. Dia menjadi bingung dan mengambil tindakan ini. Tetapi kebohongan telah diucapkan. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Namun, ekspresi Liu Ruyan menjadi lebih dingin ketika dia mendengar ini. Wan Er, tahukah kamu ketika seseorang berbohong? Wajah akan sangat merah. Seolah-olah baru saja bertarung sengit dengan seseorang. Bahkan itu pun bisa kamu lihat. Si Tu Er berteriak dalam hati. Dia sekarang seperti kucing yang terinjak ekornya. Bahkan kata-katanya hampir tidak lancar. Kakak perempuan senior. Saya karena si Tu Er sedang memeras otak memikirkan cara untuk membela diri. Tetapi suara lembut guru terdengar dari luar. Wan Er ada di sana? Kenapa guru datang? Si Tu Er ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Dia sekarang sangat ingin mematikan wanita dewasa itu. Jika tidak, semua yang telah dia lakukan akan terungkap setelah guru dan kakak perempuan senior bertemu. Menurut karakter kakak perempuan senior, pasti akan membawa pedang. Dan tanpa henti kembali untuk membunuhnya. Dan saat ini, perubahan ekspresi si Tu Er telah sepenuhnya tertangkap oleh Liu Ruyan. Di matanya, dia semakin yakin. Adik perempuan berbohong. Kenapa kamu diam saja? Tidak mendengar guru memanggilmu? Si Tu Er menarik senyum yang lebih buruk dari menangis. Guru, Wan Er ada, silakan masuk. Mendengar ini, aku mendorong pintu dan masuk. Tetapi menemukan bahwa keadaan murid durhaka ini sangat berbeda dari saat dia memarahi dirinya sendiri sebelumnya. Tatapannya rumit. Bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Seolah-olah seseorang menodongkan pedang ke lehernya. Begitu guru tiba, suara jernih dan murni memasuki telingaku. Baru kemudian aku memperhatikan gambar di kehampaan. Dalam gambar itu, seorang wanita cantik gunung es menatap tanpa berkedip pada dirinya sendiri dengan tatapan membara dan temperamen dingin. Membentuk kontras yang tajam. Membuat jantungku berdebar kencang. Murid utama Liu Ruyan melihat Tong Ming. Terlebih lagi memiliki hati pedang tanpa noda. Karakternya dingin seperti gunung es. Kecuali guru kepada orang lain. Bahkan adik perempuan. Tidak pernah berbicara dengan ramah. Dalam karya aslinya, hampir seluruh bintang diletakkan pada pemilik aslinya. Sayangnya hati seperti bulan purnama. Bulan terang bersinar di selokan. Berkali-kali niat baik dianggap sebagai keledai oleh pemilik aslinya, dan dia keluar dari puncak Liuyun dengan putus asa. Akhirnya pergi ke Zhongzhou untuk bepergian. Aku menatap Liu Ruyan dan tersenyum lembut. Namun, kamu adalah guru kedua. Aku ingat kamu pergi ke Jianqiu untuk menghilangkan terumbu karang. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mengirim pesan dengan saudari keempatmu? Liu Ruyan terkejut. Di masa lalu, guru tidak pernah menggunakannya. Sapaan yang begitu intim. Mungkinkah guru dia? Daun telinganya sedikit memerah dan menjawab. Melapor kepada guru. Murid telah menyingkirkan Jia Omang yang jahat itu. Awalnya aku berencana untuk segera kembali, si Wan Er mengirimiku pesan dan berkata, Guru, Anda memerintahkan saya untuk menyingkirkan Shanjun di Gunung Furong juga. Pada saat ini, wajah kecil murid itu pucat pasi. Kepalanya langsung terkubur di dadanya. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, alisku terangkat. Aku menatap si Tu Er. Ini membuatnya mengubur kepalanya lebih rendah. Pengecut seperti burung puyuh. Benar-benar berbeda dari murid durhaka yang mengendarai guru sebelumnya. Aku merasa geli. Adegan ini persis sama dengan yang digambarkan dalam novel. Murid guru tidak takut pada apapun. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah Liu Ruyan. Dia sudah tamat. Tubuh si Tu Er sedikit gemetar. Dengan gentar menunggu. Badai akan datang. Diusir dari sekte guru adalah hal yang ringan. Nasibku pasti lebih buruk dari Ejia. Namun, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Aku hanya mendengar aku tersenyum sedikit. Memang aku yang memerintahkannya. Mendengar ini,
Si Tuer menatapku dengan tatapan kosong, tidak mengerti mengapa guru ingin menutupi murid durhaka seperti dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia segera mengeluh kepada Liu Ruyan. Berkata dengan sedih, "Kakak senior, apakah kamu mendengarnya?" Guru memerintahkan. Aku tidak berbohong kepada Liu Ruyan. Bahkan jika dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Namun, dia selalu mendengarkan kata-kata guru. Setelah mendengar guru membelanya, dia tidak berencana untuk menyelidiki lebih jauh. Karena guru membutuhkan inti batin murid itu. Ini akan pergi ke Gunung Furong untuk mengambilnya untuk guru. Saat ini, guru dan murid sangat gembira. Tanpa diduga, setelah mengalami liku-liku, tujuannya akhirnya tercapai. Tanpa diduga, aku melambaikan tanganku. Tidak perlu, guru. Menemukan bahwa resep kuno itu palsu. Yan Er. Sebaiknya kau cepat kembali. Begitu suara guru yang merindukanmu menghilang. Guru. Makanan spiritual untuk transmisi Gio Kekaisaran telah habis. Apa yang guru katakan barusan tentang merindukanku? Liu Ruyan duduk dengan bodoh di atas batu. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Ada sentuhan bulan Februari di pipinya yang dingin. Warna merah muda seperti bunga persik menjadi semakin cerah dan menawan. Saat ini, pavilion itu sunyi senyap. Setelah beberapa saat, si Tuer menggunakan jarinya untuk mengaduk sehelai rambut yang tergantung. Dengan malu-malu berkata, "Guru, mengapa kamu harus menutupi muridmu?" Aku tersenyum jahat. Berkata menggoda, "Wan Er, kamu juga tidak ingin kakak perempuan seniormu tahu bahwa kau membunuh guru dan menghancurkan leluhur, kan?" 1 jam kemudian, aku melirik si Tuer yang berpura-pura tidur di sisiku. Sudut mulutnya menggigit sehelai sutra hijau. Telinganya memerah. Alisnya menunjukkan sedikit kelelahan. 7 poin musim semi tampak seperti telah disiksa. Lihat apakah kau berani berbicara omong kosong lain kali. Aku mengulurkan tangan untuk menghangatkan tempat pemandian hangat itu. Lalu bangkit dari tempat tidur. Si Tuan Er tampak tidur. Tidak tidur dan bergumam. Suara gemerisik pakaian terdengar di telinganya. Sampai pavilion benar-benar sunyi. Dia baru berani membuka matanya dengan ragu-ragu. Apakah guru benar-benar pergi? Dia diam-diam melihat keluar. Tetapi melihatku membawa Teko berjalan masuk. Dia berbaring dengan panik. Masih berpura-pura tidur. Guru. Tapi melihatmu bangun. Aku mendekat. Kepadanya dia bercanda. Guru dan murid tertangkap basah. Tentu saja tidak bisa berpura-pura lagi. Pergi tetapi tidak berani menatapku. Hanya bisa memalingkan kepala. Bulu mata bergetar ringan. Guru dan murid tidak berpura-pura tidur. Murid benar-benar lemas seluruh tubuh. Meskipun terdengar seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi itu adalah kebenaran. Aku demi mendapatkan keuntungan kecil. Bisa dikatakan sangat ketakutan. Tubuh si Tuer yang memang lemah lembut. Tidak lemas barulah tidak normal. Tapi yang membuatku terkejut adalah kali ini tidak berhasil mendapatkan keuntungan. Aku curiga ini masalah posisi. Tapi tidak bisa diverifikasi lagi. Hanya bisa mencari kesempatan lain untuk menghormati guru. Lihatlah suaramu sampai serak. Mari minum sedikit air. Setelah minum air, dia tiba-tiba berbisik. Murid, merasa Anda seperti menjadi orang lain. Dulu Anda tidak mendengarkan apapun. Seolah-olah hanya fokus pada satu hal. Hanya ingin berkultivasi mencapai keabadian. Bagi kami beberapa orang, selain tahu berkultivasi, tidak ada hal lain yang diperhatikan. Jadi, perasaan murid terhadap guru hanya bisa terpendam di hati. Menunggu sampai guru mengalami perubahan. Murid tiba-tiba linglung. Tidak bisa menahan diri untuk menipu orang mati dan menghancurkan leluhur. Awalnya mengira guru pasti akan membenci murid. Tidak menyangka guru tidak hanya menutupi Anda, tetapi juga memanfaatkan keadaan darurat untuk mengambil keuntungan dari Anda.
Tepat. Jika dipikir-pikir, tetap saja murid yang mengambil keuntungan dari guru. Si Tuer berbisik. Sebenarnya bukan guru yang berubah, melainkan guru. Setelah kultivasi meningkat, dan setelah dibuat ribut oleh Wan Er, tiba-tiba menyadari satu hal. Bahkan jika aku memahami dunia fana, fokus mengejar keabadian pun sulit untuk selamat. Yang paling adalah alasan yang sudah lama kususun di dalam hati. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan di hati murid-murid wanita protagonis. Guru, Anda tidak boleh berpikir seperti itu. Anda adalah dewa sejati transformasi yang termuda di sekte Qinling. Bahkan tetua tertinggi pun berkata, Anda memiliki potensi untuk menjadi yang mulia pemecah kekosongan. Bahkan jika Anda menerobos ke pemecah kekosongan. Menjadi yang mulia hanyalah rentang hidup ribuan tahun dan bukannya umur panjang. Aku menghela napas panjang. Kemudian tatapanku menunjukkan sedikit keanehan. Wan Er, apakah kau tidak menyukai guru yang sekarang? Jika demikian, maka kita akan tetap seperti dulu. Aku akan pergi setelah selesai. Melihat ini, si Tuer segera menjadi cemas, mengabaikan tubuhnya yang lemas. Dengan lemah maju dan memelukku. Tapi aku langsung berdiri tegak. Dan langsung ditimpa oleh si Tuer. Segera, dia menggosokkan dirinya padaku seperti pohon menggantikan yang jantan. Murid, menyukai guru yang sekarang? Hanya saja tidak tahu apakah guru menyukai Wan Er. Sepertinya, Wan Er belum cukup diajari. Sebagai seorang yang berorientasi pada tindakan. Aku selalu bertindak daripada berbicara, menyeret pinggang si Tuer dan hendak berbalik. Dia langsung ketakutan dan gemetar. Tidak perlu. Guru. Wan Er mengerti maksud guru. Tidak bisa. Guru, kasihanilah Wan Er. Murid itu berteriak dengan nada menangis. Jika dia terus seperti ini, tulang-tulangnya akan hancur. Melihat penampilan menyedihkan gadis di depanku. Hatiku gelap. Seharusnya ini benar-benar tertutupi. Baiklah, baiklah. Guru hanya menakutimu. Kenapa menangis? Seperti anak kecil. Aku mengulurkan tangan dan menyeka air mata di sudut matanya. Tapi menghiburnya untuk waktu yang lama. Si Tuer masih berlinang air mata. Terkulai di dadaku. Diragukan lagi, tubuh cuaca cerah memang layak mendapatkan reputasinya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Dan itu benar-benar membuat anak itu ketakutan seperti ini. Wan Er, jika kamu berperilaku baik dan tidak menangis, guru dapat memberimu sesuatu. Mendengar ini, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Benarkah? Si Tuer menatapku dengan penuh harapan. Hatiku merasa lega. Katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin liontin giok di pinggang guru. Si Tuer sepertinya sudah mempersiapkan liontin giok ini. Aku memberikannya kepadanya setelah memeriksanya. Liontin giok itu tidak memiliki misteri apapun. Jadi aku menyerahkan liontin giok itu kepadanya. Guru benar-benar memberikan liontin giok ini kepada muridnya. Menerima liontin giok itu seperti menerima harta karun. Mata indahnya berkilauan seperti bintang. Yang Mulia pernah berkata, liontin giok ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Yang memiliki makna yang luar biasa. Dan guru memberiku liontin giok ini. Apakah itu berarti ini adalah tanda cinta? Ya Tuhan, ini pasti tanda cinta. Dan sekarang, teknik kultivasi ini telah jatuh ke tanganku. Aku tidak bisa menahan kegembiraan dalam hatiku. Aku meraih tangan kecil lembut muridku dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wan Er, guru menjaminmu. Selama guru masih hidup,
Gyo kerajaan ini tidak akan. Guru, jangan mengatakan hal seperti itu. Itu tidak menyenangkan. Oh. Si Tuer mengangkat tangannya untuk menutupi mulutku. Wan Er sangat perhatian. Kamu sembuhkan dirimu dulu. Dan guru datang larut malam. Apakah kamu masih datang malam ini? Xiao Erdun sangat ketakutan hingga suasana hatinya turun. Wan Er, jangan takut pada guru. Malam ini aku hanya akan mengadakan altar malam bersamamu. Hanya perlu sedikit kata-katamu. Pada saat yang sama. Di sisi lain, tempat Liu Ruyan berada seharusnya tidak jauh dari sini. Protagonis Long Aotian sedang berbaring di semak-semak dengan sebuah cincin. Kakek tua menghitung bahwa tempat ini akan ada dermawannya yang muncul. Jadi biarkan dia datang ke sini lebih awal untuk berkenalan dengan dermawan itu. Guru, apakah Anda yakin orang yang ditakdirkan itu akan melewati tempat ini? Long Aotian bertanya dengan khawatir. Cincin di tangannya memancarkan cahaya. Sebuah suara tua terdengar. Tentu saja. Meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa. Tetapi menghitung keberuntunganmu. Bagiku itu masih mudah. Dan orang ini bukan hanya orang yang ditakdirkan untukmu. Tetapi juga bunga tersembunyi dalam takdirmu. CK. Dasar anak nakal, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakek tua di cincin ini adalah Yang Mulia Li Huo. Hanya orang kuat di tengah Hiao. Guru, jangan menggodaku, dendam besar murid belum terbalaskan. Bagaimana aku bisa memikirkan urusan cinta? Long Aotian berkata dengan ekspresi serius. Hei. Anak ini, jika Li Huo tidak memperhatikan sedikit cahaya di mata Long Aotian. Mungkin dia benar-benar tertipu oleh penampilan jujur anak ini. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun, sebagai orang yang kuat, harus memiliki wanita cantik di sisi. Menghisap kekuasaan dan membalas dendam tertinggi. Tepat pada saat ini, suara mendesing cepat datang dari kejauhan. Xiao Diao, aku mengandalkanmu, Long Aotian. Hatiku bergejolak. Dan buru-buru berteriak pada binatang ungu kecil di sampingnya. Dia sudah menetapkan rencana. Berencana untuk berakting dengan Xiao Diao untuk dilihat orang penting. Yaitu membiarkan Xiao Diao berpura-pura menyerangnya. Untuk menarik perhatian orang penting. Dan guru menghitung bahwa orang penting itu adalah orang yang sangat membenci iblis. Jika Anda melihat serangan binatang iblis, manusia pasti akan membantu. Dan dia akan mengambil kesempatan untuk pingsan. Memicu orang penting, belas kasihan, membawanya kembali ke sekte. Setelah memasuki sekte, dengan bakatnya yang mengejutkan dunia, dia pasti akan dapat dengan mudah memasuki King Lingzong. Untuk mencari banyak peluang. Saat ini, dia tampaknya telah melihat sekte indahnya. Saat ini, setelah Xiao Diao mendengar panggilan tuannya, dia segera menjawab dan meraung ke langit. Meraung untuk menarik perhatian orang yang datang. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Berubah menjadi banteng iblis dewasa dalam sekejap. Ukuran, ekspresi mengerikan, mata merah, air liur berbau amis menetes dari sudut mulutnya. Mendekati Long Aotian selangkah demi selangkah. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka pasti akan salah mengira Xiao Diao sebagai binatang iblis yang sangat jahat. Dan Long Aotian adalah air liur yang diincarnya. Akting Xiao Diao benar-benar bagus. Long Aotian memuji dengan senyum di wajahnya. Murid, lebih serius? Jangan biarkan itu terungkap. Li Huo melihat Qi dengan wajah lurus dan memarahi. Mendengar itu, Long Aotian buru-buru menarik senyumnya. Dan tidak berani bersantai sedikit pun. Saat berikutnya, dia segera masuk ke karakter. Dan meraung dengan sedih pada Xiao Diao. Binatang, kau pikir kau bisa memakannya hanya dengan itu? Aku kemudian menghunus pedangku dan menebas elang kecil itu. Dan mata elang kecil itu memancarkan cahaya ganas. Dengan kekuatan di mulutnya. Seketika seberkas ungu. Api iblis ditembakkan dari mulutnya.
Dengan suara keras, wajah Long Aotian pucat pasi, memuntahkan darah seperti layang-layang yang putus benang. Terbang menuju bayangan pedang giok di udara. Semuanya seperti yang direncanakan. Long Aotian semakin mendekati bayangan itu. Saat ini, dia sudah melihat dengan jelas wajah wanita bangsawan itu. Jubah hitamnya seperti bidadari dari langit ke-9 yang turun ke dunia. Aura dingin seperti anggrek hantu membuatnya sulit melepaskan diri. Hei! Sungguh terlalu cantik. Long Aotian bersumpah. Ini adalah wanita tercantik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan teman masa kecilnya, Ye Ling Er, yang tiba-tiba menghilang. Dibandingkan dengannya, dia masih kalah jauh. Tidak heran guru berkata bahwa keberuntunganku dalam cinta tidaklah kecil. Long Aotian menutup matanya dengan enggan. Bersiap untuk berpura-pura pingsan sesuai rencana. Sementara itu, Liu Ruyan saat mendengar guru berkata merindukannya. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk berdebar kencang dengan panik. Ingin segera bertemu dengan muridnya. Sayang sekali. Kultivasinya tidak cukup. Tidak dapat merobek ruang dan melakukan perjalanan. Benua hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendesak teknik pedang giok untuk kembali ke sekte. Dan monster besar di sepanjang jalan ini. Semua ketakutan dan menghindar oleh energi pedang yang meluap darinya. Tetapi tepat ketika dia melewati tempat terpencil, sesosok orang secara kebetulan terbang ke arahnya, menghalangi jalannya. Seketika, mata Liu Ruyan memancarkan secercah niat membunuh. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Detik berikutnya, dia dengan dingin menunjuk sosok yang terbang ke arahnya dengan jari 3 ci. Baru saja menderu serempak. Dengan bebas menggores. Kekosongan langit seolah-olah telah diledakkan. Di bawah kesadaran pedang yang mengerikan ini, seluruh hutan gunung retak seperti naga bumi yang berbalik. Celah besar. Energi pedang yang bergelombang bergulung menuju Long Aotian seperti gelombang pasang. Saat ini, ekspresi Long Aotian tiba-tiba menegang. Yang mulia tidak benar. Pedang ini sepertinya menebas muridku. Pedang ini memang menebas Li Huoemyu. Sudut mulutnya dipenuhi kepahitan. Guru, kau menjebakku. Long Aotian melihat energi pedang yang bergelombang dengan sangat ketakutan. Diliputi oleh energi pedang ini, dia merasa seperti semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Sama sekali tidak bisa melawan sedikitpun guru. Cepat selamatkan aku. Long Aotian mengaum dengan panik di dalam hatinya. Tenang. Kau dan aku adalah guru dan murid, guru. Pasti tidak akan melihatmu mati tanpa menolong. Suara Li Huo penuh dengan keraguan dan ketidakpahaman. Dan Long Aotian mendengar ini. Baru kemudian dia menutup matanya dengan tenang. Benar-benar pingsan di bawah energi pedang yang melintang. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Sosok menyedihkan merangkak keluar dari lubang yang dalam yang samar-samar terlihat. Dengan sedikit kain menggantung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan ada tulang putih yang terbuka. Terlihat sangat menyedihkan. Tapi hei. Long Aotian terbatuk beberapa kali dengan keras. Bahkan langsung mengeluarkan pecahan organ dalam. Aku benar-benar selamat. Dia berbaring di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Tapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat pada hewan peliharaannya. Jadi dia dengan cepat berteriak-teriak memanggil elang kecil di sekitarnya. Kau di mana? Elang kecil itu dia temukan di gua batu yang ditinggalkan sejak kecil. Setelah bertahun-tahun bergaul, manusia dan hewan itu sudah seperti saudara sendiri. Saat ini ada ratapan. Terdengar dari lubang yang dalam, Long Aotian. Ekspresinya sangat gembira. Tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri. Cepat merangkak ke dalam lubang yang dalam. Ketika dia melihat elang kecil yang sekarat, dia memeluknya dengan ekspresi sedih. Elang kecil, kau ternyata belum mati. Aku sangat senang. Dan Xiao Diao juga sangat tersentuh. Tak disangka di saat hidup dan mati, Tuan masih bisa memikirkannya. Seketika satu orang dan satu hewan berpelukan. Menangis terseduh-seduh.
Lama kemudian baru tenang. Saat ini, Long Aotian membelai kepala Xiao Diao. Bergumam, yang terpenting saat ini adalah mencari tempat untuk menyembuhkan luka. Sekalian mengumpulkan obat mujarab yang menyehatkan jiwa untuk membangunkan guru. Menurutnya, guru telah menghabiskan kekuatan jiwanya untuk melindunginya. Pasti sedang tidak sadarkan diri. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara lemah terdengar dari dalam cincin, "Muridku, kau masih memikirkan guru." Guru sangat senang. "Guru, Anda ternyata tidak tertidur." Mendengar ini, Long Aotian langsung sangat gembira. Jika bukan karena guru, dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Mustahil untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Hampir saja. Bakat wanita kecil itu dalam ilmu pedang sangat menakjubkan. Jika bukan karena cincin ini yang meredam sebagian besar energi pedang untukku guru, mungkin aku benar-benar akan tertidur. Li Huo berkata dengan perasaan takut yang masih tersisa. Gambaran wanita itu muncul di benak Long Aotian. Meskipun wanita itu menebas dengan pedang tanpa pandang bulu. Namun, dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, hanya wanita yang tidak terkendali seperti kuda liar ini yang pantas untuk ditaklukkan oleh Long Aotian. Benar? Guru, bukankah Anda mengatakan dia adalah penolongku? Mengapa tiba-tiba menghunus pedang untuk menebasku? Mungkinkah dia telah mengetahui rencana kita? Kau bertanya padaku, aku bertanya pada siapa? Li Huo juga bingung. Jelas sudah diperhitungkan dengan baik. Petunjuk dari langit juga mengatakan demikian. Mengapa tiba-tiba terjadi perubahan? Guru menduga mungkin suasana hati wanita itu sedang buruk, tebakan ada bicara Long Aotian tiba-tiba meninggi. Juga mencelakai murid. Jangan pedulikan detail ini. Wajah tua Li Huo memerah. Dia sangat memahami cara kerja surgawi. Menggunakan kata-kata seperti tebakan memang sedikit mencoreng identitasnya. Untuk memulihkan kepercayaan muridnya, dia buru-buru menebusnya. Kekuatan jiwa guru telah pulih. Cukup untuk meramalmu lagi. Guru Long Aotian sangat tersentuh. Dia juga pernah membenci gurunya. Mau tidak mau mengizinkan untuk diam-diam menghisap kultivasinya. Namun setelah berinteraksi begitu lama, dia juga menemukan bahwa gurunya sangat tulus kepadanya. Meskipun kali ini karena gurunya salah menghitung rahasia surgawi, menyebabkan dia terluka parah. Namun dia tetap bersedia mempercayai gurunya. Beberapa saat kemudian, suara Li Huo datang dari cincin. "Murid, gurumu meramal. Kesempatanmu ada di kota Qianyuan." Saat ini, suaranya menjadi semakin tidak enak didengar. Samar-samar. Seperti habis dihisap. Di mana kota Qianyuan? Long Aotian mendengar ini. Sangat terkejut. Dia ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Di dekat sekte Qingling. Li Huo mendengar dengan lemah. Long Aotian tertegun. Kota Qianyuan adalah kota yang dikelola oleh sekte Qingling. Dia digigit ular sekali. 10 tahun takut tali sumur. Saat ini, dia merasa malu dan ketakutan. Dan Li Huo melihat ekspresinya ini. Segera menegur. "Murid, mungkinkah takut pada guru?" "Aku tidak takut, Long Aotian." Masih keras kepala. Sebagai seorang kultivator, harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi krisis. Krisis, ada bahaya, ada peluang. Misalnya, kali ini. Meskipun kamu terluka parah. Namun apakah kamu merasa meridianmu melebar sedikit? Bahkan kecepatan menyerap energi spiritual pun lebih cepat. Kata-kata Li Huo membuat Long Aotian bersemangat. Setelah mendengar ini, dia segera memeriksa dirinya dan menemukan situasinya. Ternyata benar seperti yang dikatakan Li Huo. Selama lukanya pulih, berdirinya dia akan mengalami peningkatan kualitatif. Ajaran guru benar, murid menerimanya. Melihat perubahan mentalitas murid, Li Huo baru kemudian menghela napas lega.
Mengetahui dengan baik bahwa Long Aotian takut kesulitan dan bahaya. Hanya dengan memberinya beberapa keuntungan dari waktu ke waktu. Bahkan jika itu hanya suntikan semangat verbal. Barulah bisa membuatnya terus berlatih keras. Dan saat ini Long Aotian seperti murid yang memakan stimulan. Sekarang berangkat ke medan Qianyuan. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kata-kata Li Huo belum terucap. Sudah dipotong oleh Long Aotian. Guru tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tanpa dihias, bagaimana mungkin merebut nyawa dari surga dengan menyia-nyiakan waktu lagi? Setelah selesai berbicara, dia menunduk menatap elang kecil. Maknanya sudah jelas. Tetapi saat ini elang kecil itu mengeluarkan ratapan kesakitan. Melihat ini, Li Huo tiba-tiba merasa sedikit canggung. Suntikan semangat ini sepertinya agak berlebihan. Keesokan paginya, di paviliun bunga persik di sisi lain, si Tuer duduk kelelahan di tepi tempat tidur. Guru, murid, mulut kering, sepertinya hampir berasap. Maaf, ini kelalaian guru. Saya dengan cepat menyerahkan cangkir teh ke bibir merah murid yang sedikit bengkak. Setelah meminum teh dalam sekali teguk, tenggorokan kering si Tuer sedikit membaik. Kemudian dia berkata dengan menyedihkan. Guru, murid sepertinya tidak bisa lagi. Mengingat kejadian tadi malam, saya sedikit canggung. Omong kosong apa yang Wan Er katakan? Yang perlu kamu lakukan adalah memulihkan diri. Ini untuk guru. Malam ini aku akan menutup diri untuk berkultivasi. Yang tersirat adalah setidaknya malam ini dia tidak akan lagi mengobrol semalaman dengannya. Setelah berbicara dengan dominan, aku berbalik dan pergi. Situ Wan Er bersandar lemah di tempat tidur, tidak dapat memahami. Mengingat guru yang terang bukanlah seorang pembina tubuh. Juga tidak memiliki tubuh kultivasi. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Kembali ke tempat tinggal. Aku justru mulai berpikir dalam hati. Dalam karya aslinya, tokoh utama dan Liu Ruyan seharusnya sudah bertemu, kan? Seharusnya saat ini sedang dalam perjalanan menuju Qinglin. Sekarang, aku telah menaklukkan si Tuan Er. Juga berarti kesempatan terbesar tokoh utama telah direbut olehku. Hehe. Jika dia bisa merasakan keberuntungannya direbut, itu akan sangat bagus. Membayangkan dia marah-marah membuat orang bahagia. Hari ke-61 saat ini. Long Aotian menunggangi elang kecil akhirnya tiba di kota Qianyuan. Namun tepat pada saat ini, seorang kultivator wanita yang juga menunggangi hewan roh berjalan ke arahnya. Dengan ekspresi dingin menyerahkan sebuah pil kepadanya. Dan memberinya tatapan aneh. Lalu langsung pergi. Long Aotian dengan gembira berkata, Guru, Anda melihatnya? Tidak ada murid. Tidak mengandalkan penampilan luar. Tetap bisa mendapatkan dukungan wanita. Pil ini adalah bukti yang kuat. Murid bodoh ini? Orang itu mana mungkin menyukaimu? Jelas-jelas melihat Xiao Diao mengeluarkan busa dari mulutnya. Sesama Jade Beast Corpse. Benar-benar tidak tahan melihat penyiksaan hewan roh. Itulah sebabnya dia memberimu pil untuk memulihkan hewan roh. Tidakkah kau memperhatikan tatapan orang itu? Jelas-jelas jijik dan kasihan. Belas kasihan diberikan kepada Xiao Diao. Sementara jijik diberikan kepadamu. Aku terlalu malas untuk mengkritik. Muridnya ini kecuali terkadang terlalu percaya diri. Selebihnya tidak apa-apa. Jadi dia juga tidak berencana untuk mengecilkan hati Long Aotian. Hanya berkata dengan halus. Ya. Wanita itu sangat perhatian. Melihat Xiao Diao hampir pingsan karena kelelahan. Itulah sebabnya dia memberimu pil roh binatang. Apa? Xiao Diao pingsan. Long Aotian buru-buru melihat ke arah hewan roh di belakangnya. Hanya terlihat busa putih di sudut mulutnya. Napasnya bahkan lebih lesu. Dia buru-buru memberi burung elang kecil itu pil roh. Tidak heran itu adalah pil yang harus dimiliki oleh pawang binatang. Efek pengobatan untuk hewan peliharaan spiritual sangat baik. Hei. Setelah beberapa saat, elang kecil itu bangun.
Dia melihat Long Aotian yang cemas di depannya dan mengeluarkan teriakan. Kemudian dia menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Long Aotian, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Elang kecil, kau membuatku takut setengah mati. Lain kali jangan lakukan ini lagi untukmu. Aku bahkan memberikan pil roh binatang yang diberikan wanita kultivator itu kepadaku. Aku dengan enggan memberikannya. Melihat muridnya sendiri yang begitu tidak berguna. Li Huo ingin sekali menamparnya. Untuk menyadarkannya. Elang kecil itu adalah jenis yang lahir alami. Jika jatuh ke tangan pawang binatang lain, jangan katakan pil pemimpin. Bahkan jika itu 1.000 atau 10.000 pil, lalu bagaimana? Selama Rana Xiao Diao ditingkatkan, itu bisa ada sebagai binatang suci ortodoks. Tentu saja, elang kecil itu juga cukup bodoh. Long Aotian berkata demikian. Dia benar-benar mempercayainya. Dan dengan gembira menggosokkan kepalanya ke telapak tangannya. Melihat situasi ini, Li Huo langsung terdiam. Murid, cepat masuk kota. Di luar kota sangat ramai. Pasti terjadi sesuatu yang besar. Mungkin terkait dengan kesempatanmu. Di sebuah restoran di kota Qianyuan, Long Aotian menemukan tempat kosong. Dan duduk. Pelayan, bawakan 2 piring lauk. 1 teko anggur jernih. Tuan, Anda tunggu sebentar. Juga pada saat ini, suara diskusi sengit para kultivator terdengar di sekitarnya. Saya dengar Puncak Ziun, salah satu dari 6 nadi sekte Qingling, merekrut murid lagi setelah 5 tahun. Puncak-Puncak Ziun, Ji Boqiang. Tapi Jun Zhen Huashen termuda di sekte Qingling dan bahkan seluruh prefektur utara kita. Jika Anda bisa menjadi muridnya, mendapat sedikit petunjuk darinya, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Mendengar ini, Long Aotian segera berkata kepada cincin itu. Dengan transmisi suara. Guru. Kesempatan yang Anda sebutkan, bukankah itu karena kepala puncak Ziun ini? Li Huo ragu sejenak. Kesempatanmu memang tercetak di puncak Ziun. Tetapi bukan pada Ji Boqiang itu. Mendengar ini, Long Aotian berkata dengan ragu. Jika demikian, maka murid pergi ke puncak Ziun untuk mencari kesempatan. Dan Ji Boqiang itu adalah kepala puncak Ziun. Pasti tidak akan membiarkan saya mengambil kesempatan itu. Bahkan mungkin akan menghentikan saya. Muridku, kamu benar. Guru telah menghitung bahwa Ji Boqiang itu adalah malapetaka dalam hidupmu. Dengan suara retak, gelas anggur di tangan Long Aotian langsung hancur. Guru, Anda sudah tahu bahwa Ji Boqiang itu adalah malapetaka dalam hidupku. Mengapa Anda masih menyuruh saya datang ke kota Jiwan ini? Mungkinkah Anda merasa bahwa bakat murid biasa-biasa saja? Ingin membiarkan murid masuk ke mulut harimau dan dihancurkan oleh Ji Boqiang itu. Kedatanganmu di sini untuk menyenangkan Ji Boqiang, Long Aotian. Dalam keadaan panik. Sudah agak kehilangan akal. Benar-benar lupa. Jika bukan karena Yang Mulia Li Huo, dia sudah mati dalam pengejaran musuh. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk duduk di sini makan daging dengan lahap dan minum alkohol dengan lahap? Li Huo terdiam setelah mendengar ini. Orang ini terlalu pengecut dan takut masalah. Nama seorang penguasa transformasi ilahi membuatnya takut menjadi. Seperti ini dia benar-benar meragukan apakah ada yang salah dengan rahasia surga. Jika tidak, bagaimana bisa dihitung bahwa pengecut di depannya ini? Orang yang penakut adalah orang yang dilahirkan untuk menanggapi takdir. Guru putra takdir. Mengapa Anda tidak berbicara? Mungkinkah saya menebaknya? Dan Anda merasa bersalah? Long Aotian saat ini gila. Tentu saja. Ini masih perlu ditebak? Jika benar-benar ada pilihan, aku pasti akan memilih keluarga Ji Boqiang sebagai dewa transformasi sejati. Sumber daya apa yang tidak dapat ditemukan? Aku mungkin bisa segera memperbaiki jiwa ilahi. Sayangnya, begitu naik ke kapal pencuri ini,
Sulit untuk turun. Dia hanya bisa menghela napas berat. Daripada dengan damai berkata, "Murid, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentang guru?" Dirinya datang sebagai guru. "Pernahkah aku menjebakmu sekali?" Wen Yan Long Aotian terdiam. Sebenarnya dia sangat jelas di hatinya. Li Huo tidak mungkin menjebaknya. Karena dia dan Li Huo adalah hubungan simbiosis. Hanya jika dia terus menjadi lebih kuat, Li Huo baru bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Tapi itu adalah dewa transformasi sejati. Dirinya hanyalah seorang pembantu kecil. Bagaimana bisa melawan? Satu jari darinya bisa menghancurkannya sampai mati. Murid hanya sedikit takut, ingin merebut kesempatan darinya. Sama saja dengan mencabut gigi harimau. Murid menanggung dendam sedalam lautan darah, tidak berani mempertaruhkan nyawanya. "Mohon guru memaafkan. Mengatakan ini terlalu jauh, hatimu murni dan baik." Guru tahu di dalam hati. Kata-katamu tadi. Guru sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Li Huo dengan hati nurani yang berat berkata, melihat Li Huo seperti ini. Sikap Long Aotian menghela napas lega. Kemudian, dia mengusulkan untuk meninggalkan lapangan Qian Yuan terlebih dahulu. Menunggu kultivasinya meningkat. Pergi ke puncak Ziun setelah pencerahan ilahi. Bagaimanapun juga, kesempatan ada di sana dan tidak akan lari. Tetapi Li Huo mendengar itu, dia membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Kesempatan di dunia ini terbatas. Jika kamu tidak mengambilnya, orang lain akan mengambilnya. Putra takdir yang agung ini memiliki perlindungan surga. Mengapa setiap kali menghadapi masalah selalu ingin bersembunyi? Murid, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Guru sudah menghitung bahwa Jibok yang itu, meskipun merupakan malapetaka dalam hidupmu, tetapi keberuntungan dan kemalangan saling terkait, 7 murid perempuannya adalah kesempatanmu. Guru, barusan aku mendengar para kultivator di aula berkata, bahwa murid-murid perempuan dari dinding leher ayam itu semuanya adalah wanita cantik tiada tara kelas 1. Bahkan ada gadis harimau dari Tushan di antara mereka. Tentu saja. Guru hanya memberimu saran. Jika kamu bersikeras untuk pergi, guru tidak akan menghalangimu. Bei Huo tidak punya pilihan selain merayunya dengan daya tarik seksual. Lagi pula, keberanian cabul orang ini yang membuatnya dimusnahkan seluruh klannya. Juga karena dia merayu nyonya rumah orang lain. Benar saja. Long Aotian tergerak oleh apa? Monster tua benar-benar menerima 7 murid perempuan yang sangat cantik. Bukankah dia menyembunyikan bintang jahat? Dan memperlakukan wanita-wanita itu sebagai tungku untuk kultivasi ganda? Memikirkan bayangan-bayangan malang itu, yang sekarang berada di tengah kesulitan yang mendalam. Bintangku ini terasa sakit. Aku memutuskan. Bahkan jika puncak Ziun adalah sarang naga dan harimau, aku harus pergi untuk menyelamatkan wanita-wanita ini dari tangan iblis tua itu. Aku dan iblis tua itu tidak akan berdiri di bawah langit yang sama. Tidak akan berbagi langit. Kata-kata Long Aotian tajam, saleh dan mengagumkan. Sama sekali tidak seperti citra pengecut sebelumnya. Saat ini, di sisi lain, di aula puncak Ziun dari Sekte Qingling, sebuah bayangan cantik bertemu pedang dari ujung langit. Dengan cepat jatuh di depan aula. Yang mulia, aku kembali. Kerinduan Liu Ruyan pada gurunya hampir meluap dari dadanya. Melompat turun dari pedang. Bahkan memasukkan pedang ke sarungnya. Tidak akan berbagi langit. Menggenggam cincin itu. Berlari kecil ke dalam aula. Kerah di dadanya juga bergoyang dengan berat. Yang mulia. Tetapi ketika dia memasuki aula dengan penuh harapan, dia tidak menemukan sosok gurunya. Mungkinkah di aula belakang, mata Liu Ruyan berkedip? Aula belakang adalah tempat tinggal guru. Cukup pribadi. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mematuhi etika guru dan murid. Tidak pernah menginjakkan kaki setengah langkah pun. Tapi saat ini, dia melihat pintu kamar yang tertutup rapat di depannya. Kehilangan ingatan sesaat. Menggigit bibirnya. Seolah-olah telah mengambil semacam keputusan.
Aku hanya mencari guru. Bukan sengaja mengintip privasi guru. Setelah membuka pintu, dia menunduk dan masuk dengan patuh. Murid Ruyan datang menghadap guru. Tapi kata-kata itu belum selesai diucapkan. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Bahkan tidak ada bayangan guru. Kemana perginya? Dia penuh dengan keraguan. Di dalam kamar, melihat ke sana kemari. Hidungnya sesekali membersihkan diri. Seolah-olah dengan melakukan ini, dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Kamarnya sangat sederhana. Baunya juga sangat harum. Sekilas terlihat sangat cocok untuknya tinggali. Tiba-tiba, tatapannya tertuju. Pandangannya tertuju pada jubah di samping tempat tidur. Sepertinya baru saja dilepas oleh guru. Aku adalah murid. Membantu guru mencuci jubah adalah tanggung jawab yang ada pada Liu Ruyan, bahkan tidak ragu. Lalu maju dan mengambil pakaian itu di tangannya. Tetapi saat mengambilnya, dia malah merasa penasaran. Apa perbedaan pakaian dalam pria dan wanita? Dia sebagai seorang wanita tentu tahu seperti apa miliknya. Ada kantong di atas yang bisa diikat di leher. Jika bisa digantung, bisa juga tidak diikat. Dia tidak mengikatnya di pinggang, juga ada 2 kantong. Ini harus diikat. Kalau tidak akan jatuh. Di bawahnya adalah segitiga kastil. Adapun milik guru, Liu Ruyan, membawanya ke depan mata dan mengamati dengan cermat. Berbentuk persegi. Tampaknya tidak ada yang istimewa. Kemudian, dia mendekatkannya ke hidungnya. Menciumnya. Itu adalah aroma guru. Wajah Liu Ruyan langsung memerah. Dengan panik memasukkan jubahnya ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dengan perasaan bersalah berlari keluar dari aula belakang. Karena guru tidak ada di aula utama. Mungkin sedang bermain. Bagaimanapun, guru biasanya sederhana dan mendalam. Hanya meninggalkan aula utama saat membimbing muridnya berkultivasi. Dan sekarang hanya Situ R, gadis kecil yang tidak pergi. Kemudian dia datang ke kediaman muridnya, Situ R. Baru saja akan memasuki paviliun. Dia mendengar suara aneh dari dalam. Guru? Guru, jangan. Wan R, bersabarlah, sebentar lagi akan selesai. Suara dari dalam ruangan membuat wajah Liu Ruyan langsung memerah. Saat ini dengan perasaan bersalah berbaring di luar pintu dan terus mendengarkan. Guru? Murid benar-benar melakukan seperti yang tertulis di buku. Sama sekali tidak berinovasi sendiri. Wan R, kegembiraan dalam buku lebih baik daripada tidak ada. Sudahlah. Biar guru membimbingmu secara langsung. Liu Ruyan mendengar nada tak berdaya guru. Alisnya sedikit berkerut. Berkata pada dirinya sendiri. Kapan adik perempuan keempat menjadi begitu bodoh? Benar-benar berlatih sesuai buku dengan kaku. Untungnya guru memiliki temperamen yang baik. Jika diganti dengan puncak lain, mungkin pantatnya sudah dipukuli. Begitu kata-kata itu diucapkan, Pak, suara renyah terdengar dari dalam paviliun, yang juga bercampur dengan suara isakan yang tidak jelas dari Situ R. Ini terlalu bodoh. Masih guru yang begitu baik. Bahkan sudah kehilangan kesabaran. Liu Ruyan terus mendengarkan gerakan di dalam. Dia awalnya berencana untuk langsung menemui guru. Tetapi sekarang lebih baik menunggu amarah guru mereda. Tidak tahu berapa lama berlalu. Akhirnya tidak ada lagi gerakan di dalam. Akhirnya selesai. Saat ini, suara guru yang riang terdengar dari paviliun. Wan R, guru. Turun tangan secara pribadi. Sekarang kamu seharusnya sudah belajar, kan? Murid. Bodoh, masih ada sedikit yang tidak dimengerti. Sudahlah. Guru. Lain kali aku akan mengajarimu lagi. Kemudian, dari loteng terdengar suara gemerisik pertunjukan dimulai. Diikuti oleh langkah kaki yang semakin dekat. Mendengar ini, Liu Ruyan buru-buru menegakkan punggungnya. Berpura-pura baru saja tiba. Saat berikutnya dia melihat guru memegangi pinggangnya dan terhuyung keluar dari loteng.
Hati Liu Ruyan langsung bergelombang. Segera maju dan memegang lenganku. Guru jangan. Marah. Marah itu merusak tubuh. Adapun murid perempuan keempat. Murid. Akan mengajarinya dengan baik nanti. Lihat dia membuat pinggang guru terlalu lelah untuk berdiri tegak. Kemunculan tiba-tiba Liu Ruyan. Mengejutkanku. Untungnya aku sudah mengalami adegan besar. Tidak menunjukkan celah apapun. Aku melirik loteng dengan sudut mataku. Dengan keras berkata Yan Er. Kamu tidak perlu mengurus murid perempuan keempatmu guru. Postur yang baru saja diajarkan padanya. Seharusnya cukup baginya untuk menyadarinya selama beberapa hari. Ya guru, jawab Liu Ruyan dengan patuh. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada murid perempuan keempat. Membuat marah guru belum lagi. Bahkan dikurung oleh guru. Yan Er. Kapan kamu kembali? Aku bertanya dengan sedikit khawatir. Wen Yan Liu Ruyan. Pipinya sedikit memerah. Murid baru saja kembali ke puncak Ziun. Baru saja datang. Mendengarkan di pintu untuk sementara waktu. Karena guru sedang menghukum murid perempuan keempat. Jadi murid tidak berani mengganggu dengan gegabah. Hanya menunggu di pintu. Mendengar kata-kata ini, langsung membuatku berkeringat dingin. Baru saja bermain harimau bersembunyi naga dengan Wan Er selama lebih dari setengah jam. Tanpa diduga didengarkan oleh murid tertua sepanjang proses. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap guru. Untungnya murid tertua ini berpikiran murni. Tidak dan pergi. Memikirkan aspek lain. Tetapi agar dia tidak menemukan rahasia di dalam loteng. Saya segera mengalihkan topik pembicaraan. Hai. Yan Er, bantu guru. Pergi ke istana Ziun. Siap. Tuan Liu Ruyan patuh. Menundukkan kepala dengan enggan. Saat ini, pavilion akhirnya pergi. Si Tuan Er terengah-engah seperti baru lolos dari maut. Baru saja mendengar suara saudari senior. Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Karena takut secara tidak sengaja menarik saudari senior untuk masuk dan memeriksa. Saat ini, pakaian robek ada di mana-mana di pavilion. Dan ini bukan yang paling utama. Dia untuk berurusan dengan tuannya. Secara khusus mempelajari beberapa gerakan dari buku-buku yang disembunyikannya. Awalnya berpikir untuk meniru. Tanpa diduga, dia hampir melakukan hal yang buruk dengan niat baik. Dan melukai pinggang tuannya. Kemudian, di bawah bimbingan langsung tuannya. Dia akhirnya belajar bahwa pantatnya agak sakit. Gerakan macam apa ini? Benar-benar berbahaya. HMPH. Si Tuan Er mengerutkan alisnya sedikit dan dengan susah payah mengambil buku itu dan hendak merobeknya. Tapi tiba-tiba teringat. Baru saja tuannya sepertinya cukup menikmati. Dia mengeraskan hatinya. Menyimpan kembali buku itu. Sepertinya dia masih perlu lebih banyak berlatih. Di sisi lain, di aula awan ungu. Liu Ruyan saat ini telah menemukan bahwa kultivasi saya akan segera membantu yayasan, dan menanyakan tentang alasan guru dan guru. Saya tersenyum dan menjelaskan. Guru menjadi gila saat berlatih. Untungnya, Wan Er menyadarinya tepat waktu. Situasinya membaik. Liu Ruyan mendengar ini. Hati Wan Er melembut. Biasanya terlihat tidak dapat diandalkan. Tetapi pada saat-saat penting masih berguna. Sepertinya aku harus memperlakukannya lebih baik di masa depan. Ya, haha. Lain kali kamu harus memanggilku ibu guru. Hahaha. Kemudian saya bersiap untuk menanyakan tentang protagonis Long Aotian. Lagi pula, dalam karya aslinya. Dia dibawa kembali ke sekte oleh Liu Ruyan. Benar. Kali ini keluar untuk berlatih. Apakah Anda mengalami sesuatu? Untungnya, murid tidak mengalami apa-apa. Oh. Benar. Ada sedikit liku-liku. Saat murid melewati sebuah pegunungan. Seseorang tiba-tiba terbang ke hadapanku. Menghalangi jalanku. Lalu, tanyaku dengan cemas. Alurnya tidak banyak berubah. Kenapa tokoh utamanya menghilang? Mendengar itu, jantung Liu Ruyan berdebar kencang.
Guru sangat peduli padaku. Wajahnya memerah dan menjawab. Murid menganggapnya mengganggu. Jadi murid memberinya pedang. Seharusnya sudah mati. Oh, begitu ya? Tidak apa-apa kalau begitu. Saat ini hatiku sangat berwarna. Tapi tokoh utama seharusnya tidak mudah mati, kan? Ada kakek cincin yang melindungi. Paling banter akan berakhir setengah mati. Melihatku tiba-tiba berhenti bertanya. Hati Liu Ruyan gelisah. Mungkinkah orang itu mengenal guru? Membunuhnya dengan pedang. Apakah akan membuat guru marah? Tepat saat dia berpikir yang tidak-tidak, aku berbicara. Yan Er. Setelah kau menebas orang itu, apakah kau memberinya serangan tambahan? Ekspresi Liu Ruyan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Murid. Berpikir untuk segera kembali melayani guru, jadi tidak memberinya serangan tambahan. Membunuh orang tanpa serangan tambahan. Rumput akan tumbuh lagi. Dengan tulus aku berkata, Yan Er di masa depan. Sebelum bertindak, ingat 8 kata. Tebas habis akarnya. Hancurkan tulang dan taburkan abunya. Jika tidak, setiap saat akan ada 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Setelah memukul yang kecil, yang tua datang. Bagaimana kau bisa berlatih dengan tenang? Murid mengingat ajaran guru, Liu Ruyan. Menundukkan kepala mengakui kesalahan. Meskipun telah dididik oleh guru. Tetapi hatinya sangat bahagia. Bagaimanapun, guru melakukan ini agar dia bisa berlatih dengan tenang. Jadi dia memutuskan untuk segera mengirim gambar orang itu ke Yujian semua saudari seperguruannya. Setelah ditemukan, bunuh tanpa ampun. Guru, murid. Hampir lupa satu hal. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihatku. Anda tutup mata dulu. Buka mata hanya ketika muridku menyuruh. Nada bicaranya manja. Baiklah guru. Respons yang hampir tak terlihat terlintas di mata kita berdua. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang akan dilakukan murid besarku. Dalam cerita aslinya, Liu Ruyan dengan penuh semangat mengembalikan barang-barang pribadinya kepada guru. Dia berharap guru akan memujinya beberapa patah kata. Tetapi dia malah disiram air dingin oleh Jibo dengan kasar. Memarahinya karena tidak tahu malu. Dan benar-benar merebut kekuatan dari murid-murid lain. Pedang ini awalnya untuk diberikan kepada murid-murid berjasa lainnya di sekte. Sekarang setelah diambil kembali olehnya. Benar-benar mempermalukan guru ini. Buang muka. Setelah memarahi, dia membantingnya ke tanah dengan keras. Lalu pergi dengan marah. Hanya menyisakan Liu Ruyan yang bingung. Berlutut di tempat. Wajahnya penuh air mata. Pemilik aslinya benar-benar bukan manusia. Ketulusan seorang murid. Tidak memuji tidak apa-apa. Malah mempermalukannya. Pantas saja tubuhmu direbut olehku, iblis surgawi Lansin. Dan murid-murid baikmu ini. Akan kubiarkan aku yang menyayangi mereka dengan baik. Saat ini, Liu Ruyan dengan cemas mengeluarkan pedang itu dan memberikannya kepada guru. Anda bisa membuka mata sekarang. Suaranya tegang hingga bergetar. Mendengar itu, aku membuka mata. Saat melihat pedang pribadi itu, aku langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Menahan kegembiraan di wajahku. Yan Er. Pedang Zixiao ini awalnya adalah pedang pribadimu, guru. Yan Er percaya. Di sekte Qingling ini, tidak ada seorang pun selain Anda yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Yan Er sangat perhatian dengan pedang ini. Aku mengambil Zixiao dan menjentikannya di badan pedang. Mendengar Liu Ruyan memberikan pedang kelas kaisar kepada pemiliknya, wajahnya langsung diserang balik oleh Zixiao. Saat ini, nada sistem juga berdering di benakku. Hatiku sangat gembira. Segera periksa Zixiao. Pedang. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata dengan Zixia. Tetapi tidak ada perbandingan di antara keduanya. Zixiao adalah perlengkapan pribadi kaisar pendiri dinasti Qin Agung. Setelah ribuan tahun pembiakan nadi naga. Sudah di atas tingkat surga. Adalah senjata ilahi yang sebenarnya. Kemudian, pikiranku bergerak.
memikirkan ide bagus, dan ketulusanmu telah diterima guru. Hanya saja guru berbalik untuk berkultivasi ulang, dan tidak berniat membuang-buang waktu di ilmu pedang. Jika Zixia masih mengikuti guru, aku khawatir itu akan membuatnya berdebu. Karena itu, guru memutuskan untuk memberikan Zixia kepadamu. Kamu, pendekar pedang surgawi, pasti bisa berjalan di atas pedang. Bahkan lebih jauh daripada muridmu. Liu Ruyan mendengar ini. Tubuh halusnya sedikit bergetar. Mata dinginnya bahkan lebih bersinar dengan warna yang berbeda. Kenapa kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau menjadi guru, aku akan memaksakannya padamu. Mengatakan itu, aku meletakkan Zixia dengan sungguh-sungguh di tangannya. Murid bersedia. Dia memegang erat Zixia dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia memegang harta yang tak tertandingi. Saat ini, tubuh pedang Zixia sedikit bergetar, mengirimkan sedikit emosi gembira. Tampaknya dia juga sangat puas dengan pemilik barunya ini. Kemudian saya mengusulkan untuk istirahat dulu. Liu Ruyan meninggalkan tempat itu dengan gembira sambil memeluk Zixia. Saat berjalan ke belakang TV, saya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa gerbang ini terbuka? Mungkinkah pencuri masuk? Aku melangkah masuk, dengan waspada melihat sekeliling. Tetapi menemukan bahwa tidak ada barang yang hilang. Tepat ketika aku duduk di tempat tidur. Namun tatapanku menajam. Dan beberapa hari ketika berdiskusi tentang metode latihan dengan Wan Er. Jubah yang tidak sengaja kotor. Aku melepasnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Namun saat ini menghilang. Siapa yang melakukannya? Pertama-tama, aku mengecualikan Situ Er. Beberapa hari ini, dia menangis setelah aku mengajarinya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mencuri barang? Liu Ruyan tidak mengenal dinginnya kembang api. Wajahnya muncul di benakku. Meskipun aku juga merasa ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Tetapi dalam novel misteri, seringkali orang yang paling tidak mungkin adalah dalang di baliknya. Jadi hanya ada satu kebenaran pencuri wanita mesum itu adalah Liu Ruyan. Adapun bagaimana cara mengonfirmasi? Dalam novel misteri, ada juga hukum pelaku. Selalu suka kembali ke tempat kejadian perkara. Jadi Yan Er pasti akan kembali. Aku segera memutuskan untuk berhati-hati saat berkultivasi malam ini. Namun, yang tidak kuduga adalah, malam ini aku akan menangkap 2 ikan besar. Saat ini, Liu Ruyan baru saja keluar dari Istana Awan Ungu. Dan mengirim pesan tentang pemberian Zixia oleh guru kepada beberapa saudari juniornya. Bagaimanapun, hanya dengan begitu, mereka akan mengerti bahwa di hati guru, kakak perempuan tertuanya yang paling penting. Sesaat kemudian, sinar spiritual berkedip. Ruan Ling Er telah memblokirmu. Segera setelah menerima kilatan cahaya spiritual, Suan King telah memblokirmu. Shen Youchu telah memblokirmu. Tushan Yao Yao telah memblokirmu. Reaksi beberapa saudari junior. Namun membuat wajah Liu Ruyan menunjukkan sedikit kegembiraan. Beberapa saudari junior sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mereka mengatakan segalanya. Apakah para saudari junior yang bodoh lupa bahwa masih ada grup? Kemudian, dia mengeluarkan sepotong giok bayangan Willow. Kemudian mentransfer penampilan Long Aotian ke dalamnya. Jika Anda bertemu orang ini, bunuh tanpa ampun. Ingatlah untuk menyelesaikan pembunuhan. Balas setelah menerima. Segera, terdengar jawaban dari para saudari junior di grup. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam hari. Celah cahaya di dalam aula Istana Awan Ungu. Liu Ruyan diam-diam menyelinap masuk. Ketika jaraknya agak jauh dari aula belakang, dia berhenti. Mendengarkan dengan seksama. Menemukan hanya suara napas kecil yang bagus. Tuan sudah tertidur. Sejak dia mencuri barang curian Tuan, hatinya selalu sangat tersiksa. Setelah pertempuran sengit, dia memutuskan untuk mengembalikan barang curian itu utuh. Sebelum Tuan menyadarinya. Saat ini, dia dengan hati-hati dan pelan datang ke depan pintu. Melihat pintu yang terbuka sedikit,
Dia berjongkok setengah. Lekuk pinggang dan pantatnya langsung menegang. Angin dan bulan membuatnya tampak semakin menggoda. Terlihat Tuan sedang tidur menghadapnya. Rambut hitam legam seperti air terjun. Terurai dengan bebas. Sedikit menutupi dirinya. Alisnya yang berliku seperti pegunungan yang jauh. Hidungnya mancung. Lurus. Fitur wajah yang halus. Pemandangan indah yang begitu menyentuh hati seperti ciptaan istana surgawi. Membuat pandangan Liu Ruyan tidak bisa berpaling sedikit pun. Jika bukan karena takut membangunkan Tuan. Air liurnya mungkin sudah menetes ke tanah. Dia ingin menggunakan dinding bayangan Willow untuk merekam adegan ini. Ketika dia merasa kesepian di larut malam, dia bisa menggunakan rekaman ini untuk menghibur dirinya sendiri. Benar? Mengapa tidak merekamnya dengan dinding bayangan Willow? Bagaimanapun, aku tidak punya pikiran yang tidak pantas tentang Tuan. Hatiku murni. Mengapa harus terikat pada Liu Ruyan ini? Meyakinkan dirinya sendiri dan mengeluarkan dinding bayangan Willow. Tetapi ketika dia hendak merekam, suara langkah kaki kecil tiba-tiba datang dari belakangnya. Liu Ruyan tiba-tiba menoleh dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh di belakangnya. Dan wanita ini seolah-olah menyembunyikan punggung tangannya. Dalam kepanikan, dia berbalik dan tanpa sengaja mengeluarkan suara. Dan Liu Ruyan mengenali orang itu melalui pantatnya. Hehe. Kakak perempuan tertua Situ Er merasa canggung. Berbalik dan menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Liu Ruyan memperhatikan gerakan Situ Er. Matanya menjadi dingin. Akan membuka mulut untuk bertanya. Melihat ini, Situ Er langsung panik. Melirik sekilas ke lengan Liu Ying yang dipegang Liu Ruyan. Cepat rebut inisiatifnya. Kakak perempuan senior. Apa yang kamu lakukan dengan lengan Liu Ying di tanganmu? Tidak mungkin kamu ingin memotret guru secara diam-diam, kan? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Aku hanya memegangnya di tanganku untuk dimainkan. Pipi putih Liu Ruyan langsung memerah ketika Situ Er mengungkapkannya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengakui bermain-main dengan itu untuk menipu hantu. Situ Er sama sekali tidak percaya. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Dengan cemberut, dia hendak membongkar kebohongan kakak perempuan seniornya. Tiba-tiba kilatan dingin melintas. Angin sejuk 3 ci keluar dari sarungnya. Mata pisau jatuh di leher Situ Er. Apakah kamu percaya sekarang? Bermain-main pasti bermain-main. Situ Er terpesona seperti anak ayam. Melihat ini, Liu Ruru bertanya kembali kepada kakak senior. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk mencari guru. Kakak senior malah menyindir Situ. Lagi pula puncak Ziun saya adalah salah satu dari 6 cabang sekte Qingling. Dengan reputasi yang baik. Bahkan jika pencuri memiliki 100 nyali, mereka tidak akan berani bersabar. Situ Er menjawab. Sepertinya dia berhasil menyembunyikannya dari saudari keempat. Liu Ruyan diam-diam menghela napas lega. Guru sudah tidur. Anda sebaiknya datang lagi besok untuk mencari guru untuk berlatih. Situ Er juga tahu bahwa masalah ini tidak baik. Untuk mencari guru untuk berlatih lagi. Dia segera menyekat tangannya yang berkeringat dan berkata kepada saudari senior. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia menemukan bahwa saudari senior masih di tempat. Jadi dia menoleh untuk melihat Liu. Berkata, Saudari senior Yan, apakah kamu tidak pergi? Liu Ruyan mendengar ini. Merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Suruh kamu pergi, ya pergi saja. Kenapa peduli padaku? Tetapi untuk menghindari kecurigaan antara guru dan murid. Wan Er curiga?
Liu Ruyan maju dan pergi bersama saudari juniornya. Saudari senior? Bukankah pedangmu itu Zixia? Si Tuer memiringkan kepalanya dan bertanya. Ya. Awalnya aku ingin mengembalikan Zixia kepada guru. Tetapi guru berkata bahwa dia tidak akan membuang waktu di jalan pedang. Dan aku adalah yang paling cocok di antara beberapa murid. Jadi dia memberikan Zixia kepadaku, Liu Ruyan. Nadanya tampak datar. Tetapi mengandung arti pamer yang tak bisa disembunyikan. Dia awalnya berpikir bahwa saudari keempat pasti akan iri padanya. Tanpa diduga, si Tuer berkata dengan tulus. Saya pikir guru benar. Saudari senior Liu. Hati pedangmu jernih dan kamu adalah jenius pedang alami. Zixia mengikutimu. Pasti tidak akan merasa dirugikan. Sebenarnya, pikiran sebenarnya di hati si Tuan R adalah, bagaimana mungkin Zixia sebanding dengan liontin Gio Pusaka yang diberikan guru kepadanya? Dia hampir mengeluarkannya untuk dipamerkan. Jika tidak, dengan perilaku saudari senior yang mendominasi dan sewenang-wenang, dia pasti akan langsung merebutnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Liu Ruyan merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter Wan Er. Dulu, setiap kali guru memberikan sesuatu kepada suster bela diri lainnya. Setelah Xiao Qing mengetahuinya, dia pasti akan langsung melompat dari jembatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang membuat Wan Er seperti orang yang berbeda. Liu Ruyan tidak bisa memahaminya. Setelah keduanya tiba di persimpangan jalan, si Tuer berkata, kakak perempuan senior, aku pergi dulu. Setelah kembali, istirahatlah lebih awal. Liu Ruyan berpesan dan kemudian pergi. Dalam sekejap mata sudah larut malam. Terlihat di persimpangan jalan, Liu Ruyan dengan hati-hati keluar. Dan terus bersembunyi di semak-semak di samping. Sampai jalan kecil lainnya benar-benar sepi. Barulah dia keluar dari sana. Apapun yang terjadi, barang curian ini harus dikembalikan hari ini. Setelah memutuskan, dia terbang menuju Aula Zion. Sementara Liu Ruyan pergi. Tidak lama kemudian, si Tuer juga keluar dari sisi lain. Dia menggosok pantatnya yang berkerut, yang sudah agak sakit. Sekarang setelah berjongkok begitu lama, semakin sakit. Tetapi apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh kakak senior? Kemudian dia diam-diam mengikuti. Sementara di aula belakang sisi lain, saat ini aku membuka mata. Kenapa tidak terpancing? Aku berpura-pura tidur lama sekali tetapi tidak mendengar suara apapun. Mungkinkah aku salah? Atau pencuri wanita mesum itu berencana untuk menyembunyikannya? Tepat ketika aku ragu, derap langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa terdengar dari luar pintu. Aku menunjukkan senyum puas. Segera berbaring dan menutup mata. Dengan suara berderit, orang itu dengan lembut membuka pintu. Sangat bagus. Tidak ada yang aneh. Guru tidak memasang jebakan apapun di kamarnya karena tingkat kultivasinya menurun. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan tempat tidur. Setelah mengeluarkan barang curian, awalnya ingin membuangnya di bawah tempat tidur. Tetapi ketika melihat selimut tipis yang jatuh di tanah, guru akan kedinginan seperti ini. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menutupi dirinya dengan selimut. Mendekat ke Shizun, sambil menarik selimut ke atas, sambil menatap wajah tampan itu tanpa berkedip. Dia terus melihat, dan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan ingin membelai wajah yang selalu dia rindukan. Saat itu, sebuah teriakan bangga datang dari si Tuer di luar pintu kakak perempuan senior. Melihat kakak perempuan senior akan bertindak, tidak bisa menahannya lagi. Dengan cepat bergegas ke depan tempat tidur, menghalangi Liu Ruyan. Dan Liu Ruyan yang tertangkap basah. Saat ini matanya dipenuhi rasa malu dan bingung. Menjelaskan dengan tidak karuan. Aku melihat selimut Shizun jatuh. Aku membantunya mengambilnya. Ke situ mendengus dingin. Merebut barang bukti dari tangan Liu Ruyan. Lalu apa ini, kakak perempuan senior?
Jangan bilang. Ini juga ditemukan dari tanah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini kau keluarkan dari dadamu. Saat ini Liu Ruyan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bagus? Tidak menyangka. Kakak perempuan senior yang selalu kita hormati ternyata memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap Shizun. Dan wajah Liu Ruyan memerah. Setelah lama terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap, dia menjadi nekat. Berpikir, toh sudah ketahuan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Maka dia mengulurkan tangan untuk merebut barang bukti di tangan Wan Er. Kembalikan itu padaku. Tidak mau? Tidak mau. Si Tuer mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berikan padaku, dengar. Tidak, Liu Ruyan. Raut wajahnya sedikit dingin. Kalau berani, rebut saja. Si Tuer juga marah. Temperamennya tertangkap di tempat. Bukti ketidaksetiaan, berani-beraninya masih bersikap seperti kakak perempuan senior. Keduanya mungkin takut membangunkan Shizun. Tidak menggunakan kekuatan sihir. Melainkan memilih pertempuran jarak dekat. Saat ini, melihat adik perempuan senior memasukkan barang bukti ke dadanya, Liu Ruyan tidak berpikir dua kali. Memeluknya dengan satu tangan. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam pelukan Shimei dan meraba-raba. Akibatnya, dia tidak menemukan barang curian. Malah menemukan sebuah buku. Si Tuer melihat ini. Ekspresinya membeku. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik. Kakak perempuan senior, kembalikan buku itu padaku. Baiklah. Aku akan mengembalikan buktinya kepadamu juga. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Si Tuer memohon. Tapi saat ini dia dipegang oleh kakak perempuan senior dengan satu tangan. Masih tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihatnya membuka buku dan membacanya. Ketika halaman pertama dibuka, gambar yang membuat orang tersipu muncul di depan mata. Liu Ruyan dengan susah payah mengalihkan pandangannya. Wan Er. Inilah latihan yang ingin kamu lakukan dengan Shizun. Si Tuer melihat perbuatan buruknya terungkap. Langsung mengambil sikap burung unta. Membiarkan kakak perempuan senior memarahinya. Masih mengatakan bahwa aku memiliki niat buruk terhadap Shizun. Aku pikir kaulah murid pengkhianat itu. Si Tuer kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, dia bukan hanya murid pengkhianat. Dia juga kakak perempuan senior di masa lampau. Bagaimana caranya agar kamu mengembalikan buku itu padaku? Si Tuer merasa sakit seperti ditusuk pisau. Kembalikan dulu itu pada Liu Ruyan. Liu Ruyan mendengus dingin. Baik, baik, baik. Kalau begitu, berikan padamu. Si Tuer menyerahkan barang curian itu kepada Liu Ruyan. Setelah menerima, Liu Ruyan dengan cepat meletakkannya di bawah tempat tidur. Lalu dengan nada yang tidak bisa dinegosiasikan, berkata, buku itu disita. Setiap hari tidak mau berkultivasi. Sepanjang hari hanya memikirkan hal-hal yang tidak karuan ini. Lalu bagaimana dengan kejadian malam ini? Si Tuer menundukkan kepalanya dengan lesu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, kita berdua tidak pernah datang ke aula belakang. Mengerti? Dengarkan kakak perempuan senior. Si Tuer mengedipkan mata, memberi isyarat agar dia pergi. Jangan mengganggu istirahat Shizun. Baiklah. Lalu Liu Ruyan membawa Shimei pergi. Di loteng. Aku membuka mata dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. Dia berpikir untuk mengambil keuntungan dari murid besarnya. Membuatku menyelesaikan waktu. Dan berpura-pura dipermalukan oleh muridnya. Tampak seperti guru. Kemudian menggunakan kata-kata untuk merangsang. Mungkin bisa kembali ke Wan Er. Jalan saat itu. Sayangnya, Wan Er tidak diberi makan dengan baik. Yang membuatnya juga punya ide. Akan sempurna jika satu di awal malam. Dan satu lagi di akhir malam. Keesokan paginya. Di sisi lain, di kediaman penguasa kota Qianyuan. Seorang wanita kecil berpakaian putih sedang duduk di ayunan. Suku itu berayun dengan lembut. Jari-jari gioknya seindah peralatan batu giok yang berkilauan. Kali ini tidak ada bibit abadi yang baik yang ditemukan. Jika aku kembali seperti ini,
Aku pasti tidak akan mendapatkan pujian dari guru. Wanita berambut putih yang cemberut di depanku ini adalah Shen Yu, murid ketiga yang diturunkan secara pribadi oleh Puncak Ziun. Ini untuk upacara penerimaan murid 3 hari kemudian. Berpikir untuk mencari bibit abadi yang sangat baik untuk membahagiakan guru. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki datang dari koridor. Yang datang adalah Shangguan Shangxi, penguasa kota Qianyuan. Ada seseorang di luar bernama Long Aotian yang menyerahkan surat kunjungan. Ingin bertemu denganmu. Long Aotian, mendengar namanya saja sudah tidak benar. Jangan temui dia. Lain kali jika ada orang seperti ini, Anda langsung menolak. Pintu belakang tidak bisa dilakukan di sini. Menurut perintah guru, penguasa kota Shangguan meremas surat kunjungan Long Aotian menjadi bola kertas dan perlahan mengundurkan diri. Di luar kediaman penguasa kota, aku melihat seorang pemuda berpakaian kuning berdiri di bawah terik matahari. Tidak bergerak sama sekali. Saat ini air mata mengalir di wajahnya. Tapi dia sama sekali tidak tergerak. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang tabah. Guru, menurutmu sikap apa yang harus aku ambil saat bertemu dengan kakak Shen nanti? Apakah tidak rendah hati atau sombong? Atau lembut dan perhatian? Guru, Anda mengatakan bahwa murid kakak Long ditakdirkan. Jika dia jatuh cinta pada murid pada pandangan pertama, apa yang harus murid lakukan? Li Huo sedikit speechless. Apa yang bisa dia katakan? Apa yang bisa dia katakan? Mungkinkah dia mengatakan selamat kepada kedua mempelai agar langgeng? Jelas-jelas dirinya biasa saja. Tapi mengira semua wanita di dunia akan menyukainya. Sungguh tidak tahu siapa yang memberinya kepercayaan diri. Jika murid benar-benar bertemu dengan Shen Youchu itu, guru, semoga kamu bermain dengan normal. Karena dengan pesonamu, hanya perlu menunjukkan 50% kemampuanmu. Sudah cukup untuk menaklukkan wanita manapun. Li Huo mencubit hidungnya dan mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya ini. Ternyata Anda benar-benar memahami saya, Yang Mulia. Long Aotian sangat tersentuh. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, gerbang rumah dibuka oleh seorang pria paruh baya yang tampak seperti kepala pelayan. Keluar dan melihat sekeliling. Berkata dengan tenang, siapa di antara kalian yang bernama Long Aotian? Mendengar itu, Long Aotian sangat gembira. Seperti yang Anda duga, Yang Mulia. Tapi Shen Youchu benar-benar ingin bertemu denganku. Murid, tenanglah. Ada begitu banyak orang yang melihatmu. Peringatan Li Huo datang dari dalam cincin. Saat berikutnya, Long Aotian menahan kegembiraan di hatinya. Berjalan perlahan menuju kepala pelayan. Angkuh. Dengan nada arogan. Saya Long Aotian, mohon kepala pelayan menunjukkan jalan. Jalan apa? Kepala pelayan menjentikan lengan bajunya. Surat undangan yang diremas menjadi bola mengenai tubuh Long Aotian. Memanggilmu untuk segera menjawab. Berlama-lama. Entah siapa yang mengira kamu tuli. Kemudian dengan suara berderit, gerbang rumah Tuan Naga ditutup kembali. Saat berikutnya suara ejekan tanpa ampun terdengar dari sekeliling. Hahaha. Untungnya si bodoh besar ini membuka jalan bagi kita. Jika tidak menyinggung utusan Shen, maka itu adalah kita. Entah kalian memperhatikan atau tidak, si bodoh besar tadi. Ketika mendengar kepala pelayan memanggil namanya, raut wajahnya yang sombong dan lupa diri. Di tengah ejekan dan cemoohan, para putra dan putri dari berbagai klan di kota pergi satu persatu. Hanya menyisakan Long Aotian yang tampak linglung. Mengapa? Kenapa bisa begini? Long Aotian? Saat ini wajahnya penuh kebingungan dan terdistorsi. Sepanjang jalan ini, jelas selama itu adalah kesempatan yang dia inginkan. Tidak ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Tapi sejak terlibat dengan sekte Qingling, dia pertama kali ditebas hingga setengah mati dengan pedang. Dan sekarang dia sangat mempermalukan gurunya. Bukankah kau bilang sekte Qingling adalah tempat kesempatanku? Apakah Shen Youchu adalah orang yang berjodoh denganku? Mengapa sekarang menjadi situasi seperti ini?
Beri aku penjelasan. Long Aotian menggertakkan giginya dan mempertanyakan rahasia langit. Namun, dia sangat mampu menjadi guru. Sudah kubilang kesempatanmu ada 3 hari lagi. Pada konferensi pendakian abadi itu, kau tidak mendengarkan nasihat guru. Kau bersikeras untuk datang sekarang untuk mengirim surat undangan. Itulah mengapa kau ditampar. Bagaimana kau bisa menyalahkan guru karena menolak untuk memikul tanggung jawab? 3 hari kemudian, di belakang awan ungu sekte Qingling. Apakah Shizun merasa nyaman di dalam aula? Sedikit lebih ringan. Aku menjawab dengan nyaman. Shizun, kultivasi Anda belum pulih. Murid tidak berani terlalu kuat. Takut apa, guru? Tidak selemah itu. Aku berbaring di tempat tidur dan menoleh untuk melihat Liu Ruyan yang duduk di punggungku. Memberiku pijatan yang kuat. Berkata dengan nada santai. Aku memiliki tubuh piano yang... Bagaimana bisa dengan mudah kau hancurkan? Baiklah. Kalau begitu murid datang. Liu Ruyan memegang bahuku. Perlahan berdiri dari pinggangku. Aku baru saja akan menoleh untuk terus menikmati efek cermin dari murid sulungku. Namun, pandanganku tertarik kuat oleh gerakan naik Liu Ruyan. Liu Ruyan memperhatikan. Setelah tatapan kosong Shizun, semburat merah muncul di wajahnya. Shizun, tubuh Anda jangan terlalu kaku. Santai saja. Adik kecilku terlalu bersemangat. Bisakah aku mengendalikan ini? Hai. Yan Er. Bagaimana kalau istirahat sebentar? Sudah lama memijat. Kamu pasti lelah. Aku tidak takut melukai tubuh. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika murid pertama menendang, tempat tidur akan berlubang. Bukankah itu akan memalukan? Demi guru. Murid tidak akan merasa lelah. Suara Liu Ruyan yang dingin dan lincah. Saat ini Anda bergoyang dengan menggoda. Entah kenapa aku merasa merinding. Tapi aku juga merasa sangat aneh. Jelas bahwa aku sebagai guru sekarang menjadi lembut. Bahkan jika dia memaksaku ke bawah sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi iblis kecil ini tidak mau menggigit. Aku tidak tahu apa yang dia takutkan. Guru, kenapa Anda tiba-tiba diam? Sebagai guru, tentu saja sulit untuk mengatakannya. Apa yang guru katakan tadi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru. Dadaku agak kaku. Murid. Bantu aku memijatnya juga. Untuk menghindari kerusakan pada tempat tidur. Aku berbalik. Menutup mata dan membentuk huruf besar. Biarkan Liu Ruyan memijat guru. Liu Ruyan menundukkan kepala dengan bibir lembut yang ringan. Melihat guru yang seperti pria sejati. Warna perunggu seperti permata. Memancarkan kilau merah muda. Dia dengan lembut menggosok dada guru. Bahkan melalui lapisan kain. Aku masih bisa merasakan kehalusan seperti lemak padat. Bahkan jika aku menutup mata. Aku bisa mencium sedikit. Aroma harum memenuhi ujung hidungku. Ini membuatku harus menyesuaikan posisi. Akibatnya, aku baru saja menggerakkan tubuhku. Liu Ruyan. Satu kaki langsung meleset. Disertai dengan jeritan. Seluruh orang jatuh ke belakang. Melihat murid pertama akan jatuh. Aku dengan cepat bangkit. Ingin meraih lengannya. Tetapi lengan itu tidak meraih penyihir yang bisa diraih. Rok itu disertai dengan suara. Hanya untuk melihat rok itu langsung terkoyak. Dan Liu Ruyan duduk di pangkuanku dengan posisi seperti bebek. Astaga. Setelah Liu Ruyan sadar, dia melihat guru memegang potongan rok di tangannya. Matanya bahkan lebih mengungkapkan cuping telinga yang panas dan putih. Langsung diwarnai merah muda. Wajahnya bahkan lebih merah membara. Karena malu, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya ini tidak bisa menyembunyikan apapun. Jadi dia dengan panik mengulurkan tangannya. Dengan dadanya menutupi mata guru dalam-dalam. Awalnya aku masih bisa mengendalikan sedikit. Tetapi ketika Liu Ruyan terkejut ke arahku,
Keduanya benar-benar menempel satu sama lain. Melihat suasana secara bertahap menjadi tidak benar. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar aula. Kemudian terdengar suara lembut. "Guru, apakah Anda di sana?" Liu Ruyan terkejut. Dia dengan panik melihat pakaiannya yang robek. Apa yang harus dilakukan? "Guru, aku tidak punya pakaian untuk dipakai. Aku juga tidak menyangka Wan Er akan datang saat ini." Hatiku benar-benar merasa sedikit bersalah. Dengan cepat mengeluarkan jubah hitam dari lemari dan menyerahkannya padanya. "Yan Er, jangan panik. Kita awalnya murni dan tidak bersalah. Kenakan dulu pakaian guru. Setelah selesai berpakaian, keluarlah sebagai guru. Pergi dan hentikan adik perempuan keempatmu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, aku melangkah keluar dari aula belakang, guru dan murid. Wan Er melihatku keluar dari pintu. Dia berbalik dan pertama-tama melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat tidak ada sosok kakak perempuan tertua, dia segera ingin bergegas ke pelukan gurunya. Untuk menceritakan beberapa hari ini, kakak perempuan tertuanya sangat jahat. Untuk mencegahnya memiliki pikiran buruk terhadap guru. Beberapa hari ini dia benar-benar mengawasinya sepanjang hari. Sedikit gerakan akan muncul seperti hantu. Menghalanginya, guru. Si Tuan Er melangkah maju dan ingin langsung masuk ke pelukanku. Tetapi tepat pada saat ini, telinganya tiba-tiba mendengar suara seperti mimpi buruk. "Wan Er, apa yang kamu lakukan mencari guru?" Kegembiraan di wajah si Tu Er langsung menghilang tanpa jejak. Dia memandang Wen Yan dengan sedih. Kemudian dia menatap Liu Ruyan dengan wajah sedih. "Kakak perempuan senior, apakah kamu tidak menerima pesan dari saudara perempuan senior ketiga?" Dia hampir mati karena marah. Memperlihatkan apa yang terjadi padanya, agar tidak ada yang mengganggunya. Dunia berdua dengan guru. Liu Ruyan sengaja tidak membawa slip komunikasi. 3. Bukankah saudara perempuan senior diperintahkan oleh guru untuk turun gunung dan memilih bibit abadi? Akibatnya, dia bertemu dengan kakak perempuan senior. Orang yang kamu perintahkan untuk dibunuh. Saudara perempuan senior ketiga berencana untuk membunuhnya. Siapa sangka? Paman Wan Jun dari Tianlei Peak juga berada di kota Qianyuan. Dia tidak hanya turun tangan untuk menghentikan saudara perempuan senior ketiga. Menyelamatkan nyawa orang itu. Yang lebih keterlaluan adalah, dia sebenarnya dengan tidak tahu malu ingin merebut bibit abadi kelas atas yang dipilih oleh saudara perempuan senior ketiga, Wan Jun Zhenren. Aku mengangkat alisku. Mantan bos istri ini benar-benar terlibat dengan protagonis. Apakah alur cerita sudah rusak sampai tahap ini? Wan Jun Zhenren ini di permukaan adalah salah satu dari 6 segel sekte Qingling. Di balik penguasa Tianlei Peak, sebenarnya adalah mata-mata dari sekte iblis yang mempraktikkan teknik tulang iblis emas yang sangat jahat. Perlu memurnikan 99 akar tulang. Anak laki-laki yang luar biasa. Untuk dapat memasuki aula. Sekarang mendengar bahwa Wan Jun Zhenren menyelamatkan Long Aotian. Pasti ingin menggunakannya untuk memurnikan keterampilan iblis. Aku benar-benar tidak tahu apakah protagonis dapat menahannya jika dia bertemu dengannya begitu awal? Tetapi drama anjing menggigit anjing ini sepertinya akan segera dimulai. Memikirkan hal ini, sudut mulutku tanpa sadar menunjukkan senyuman. Dan senyuman ini, seperti pengorbanan salju di awan, laut yang bersih menghilangkan nama. Bagaimana jika itu membuat Liu Ruyan melompat dengan gila-gilaan di dalam hatinya? Aku benar-benar ingin menjatuhkan guru sekarang. Murid situ melihat ekspresi idiot kakak perempuan senior ini. Dia hanya ingin mengatakan, "Guru, tolong berhenti menyebarkan pesona Anda. Di masa depan, berhentilah tersenyum dan hanya melihat muridmu sendiri." Ada apa? Aku kembali sadar. Melihat dua murid yang linglung. "Guru, Anda melanggar aturan." Si Tutu cemberut. Berpura-pura kesal. Sekarang memikirkan guru. Mengapa Anda tertawa? Liu Ruyan menarik telinga muridnya. Berbicara dengan suara lembut.
Dia masih berpikir bahwa saudari murid keempat sama sepertinya. Hanya murid durhaka yang memiliki niat buruk terhadap guru. Tanpa disadari, Si Tuer telah lama menindas Si Tu Daoxi. Memikirkan Xiao Yu yang tampak kesal. Menahan tawa. Si Tuer mendengar ini, langsung tertawa terbahak-bahak. 3. Saudari senior Shen Yu ada di puncak Zion. Tetapi Raja Iblis Dunia bahkan tidak takut pada saudari senior tertua. Saat orang tidak memperhatikan, mengulurkan tangan dan menyentuh. Terkadang harus menepuknya. Benar-benar hooligan wanita. Jika Wan Er terus tertawa, Xiao Qing akan kembali memukulmu. Langsung bergegas ke puncak sekte dan menemui pemimpin sekte. Bertarung keras selama sehari semalam. Pemimpin sekte membatalkan hukumannya pada hari berikutnya. Tapi sekarang guru sebenarnya ingin mengalah. Mungkinkah guru hanya peduli padaku seorang? Semakin Liu Ruyan memikirkannya, dia semakin malu. Labia minora sedikit sensitif dan wajahnya yang cantik memerah seperti akan berasap. Kakak senior, jangan berpikir yang bukan-bukan. Maksud guru adalah menunggu 6 nadi besar. Kita adalah saudara perempuan, langsung mati-matian bertahan. Di atas panggung perbandingan, bunuh semua murid dari puncak guntur langit. Saat itu, kita tidak hanya bisa membalaskan dendam kakak senior ketiga, tetapi juga bisa mengeluarkan puncak guntur langit dari 6 nadi. Benar-benar sekali dayung dua pulau. Langkah guru ini benar-benar luar biasa. Putra murid mengira telah menebak pikiran guru. Menatapku dengan kagum. Mendengar ini, tiba-tiba aku merasa sangat tertekan. Ide-ide aneh macam apa ini? Apakah begitu? Saat ini, mata Liu Ruyan tertunduk. Tampak sedikit kecewa. Wan Er, usulanmu terlalu gegabah. Tidakkah kau berpikir bahwa jika kau melakukan itu akan menahan amarah? Wan Jun adalah guru. Kultivasinya belum pulih. Jika orang tua Wan Jun datang mencari masalah, demi kakek guru, guru hanya bisa menjamin mati di depan kalian. Mendengar perkataan guru, Liu Ruyan tiba-tiba mendongak. Sepasang mata indahnya menatap lurus ke arahku. Ternyata semua yang dilakukan guru adalah untuknya, dia barusan masih meragukan guru. Sekarang dipikir-pikir, benar-benar tak termaafkan. Guru, jangan khawatir. Jika benar-benar ada yang datang menyerang, murid pasti akan melindungi guru di sisi guru. Berjuang dengan segala cara. Bahkan jika murid harus mengorbankan nyawa dan jiwanya. Tidak dapat bereinkarnasi, murid akan, semakin Liu Ruyan berbicara, dia semakin bersemangat. Kata-katanya membawa isak tangis yang jernih. Air mata berputar-putar di rongga mata. Gawat. Terlalu berlebihan. Untuk menghindari situasi di mana murid besar Li Hua menangis dengan hujan, aku buru-buru menyelayan R. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa mati atau tidak? Kita semua harus hidup dengan baik. Yan Er dengan hormat mengikuti perintah guru. Dia bersumpah dalam hatinya. Setelah Anda, tidak peduli siapa yang menjadi musuh guru. Mereka harus bertanya dulu pada pedang di tangannya. Baik, baik, baik. Kalian murid yang penyayang menertawakanku karena pergi, kan? Si Tuer melihat sepasang guru dan murid yang saling mencintai di depannya. Tiba-tiba merasa dirinya agak berlebihan. Tetapi kata-kata guru tadi memang terlalu merusak. Jika itu dikatakan kepadanya, dia pasti akan terharu. Segera pelajari ratusan postur. Biarkan guru melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat Liu Ruyan kembali tenang, aku menghela napas lega. Lalu bertanya, kapan Xiao Youchu akan kembali? Lagi pula, aku telah melakukan perjalanan ke dunia ini selama 7 hari. Jika dibulatkan, itu sudah setahun.
Namun, aku masih belum tak terkalahkan di dunia. Jadi aku masih sangat mendesak. Ingin memanen wol muridku. Si Tuer menjawab dengan cemburu. Kakak perempuan ketiga sudah dalam perjalanan kembali. Diperkirakan akan tiba kembali di puncak Ziun dalam beberapa jam. Baik. Kalau begitu tunggu Xiao Youchu kembali dan bicarakan lagi. Jika kalian berdua tidak ada urusan, kembalilah dulu. Guru ingin berlatih. Aku pura-pura mengabaikan si Tuer yang penuh harap. Lagi pula, ada juga wanita iblis yang melihat di samping. Dan iblis kecil ini bukanlah aku atau membiarkan iblis lain. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Lebih baik tidak melihatnya, tidak memikirkannya. Usir mereka berdua. Hati tanpa wanita, berlatih seni bela diri secara alami akan menjadi dewa. Dan aku memiliki firasat samar-samar. Paling banyak dalam 1 hari lagi, aku akan dapat menembus bencana ini dan menjadi guru yang ditakdirkan untuk menghormati. Liu Ruyan memberi hormat. Lalu menarik adik perempuannya keluar. Perhitungan si Tuer gagal. Dia melipat tangan dan cemberut. Mulut kecil. Dengan menyedihkan diseret keluar dari aula Ziun oleh kakak perempuan tertua. Kemudian, aku kembali ke ruang belakang. Tapi tepat ketika aku duduk di tepi ranjang dan bersandar ke belakang sambil menghela napas panjang. Setelah menghembuskan napas berat, ekspresi mereka tiba-tiba seragam. Aku tiba-tiba menoleh ke tempat tidur. Dan melihat tempat Liu Ruyan duduk tadi berlumpur. Aku membuka mata lebar-lebar tak percaya. Murid besarku ini ternyata memiliki fisik seperti itu.